Kini kita ke informasi lainnya, pemirsa. Banjir dan belasan rumah warga dan sebuah yayasan pendidikan di Kota Cimahi, Jawa Barat. Ya, banjir dipicu hujan deras dan juga buruknya sistem drainase. Puluhan ruangan Yayasan Pendidikan Islam Darus Surur di Kelurahan Utama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi terendam banjir. Air merendam semua ruangan sekolah dengan ketinggian bervariasi mulai dari 30 cm hingga 1 meter lebih. Tidak hanya menggunakan sekolah, puluhan rumah warga juga terendam banjir setinggi 40 hingga 70 cm. Menurut warga, banjir yang terjadi akibat curah hujan tinggi dan buruknya sistem pembuangan air atau drainase. Warga berharap pemerintah Kota Cimahi dapat menanggulangi banjir ini agar tidak mengganggu aktivitas warga. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Pemirsa, hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan tanggul Sungai Waingarip jebol dan membanjiri puluhan rumah dan juga lahan warga di Tanggamus, Lampung. Intensitas hujan yang tinggi terjadi sejak Senin malam hingga mengakibatkan banjir di Pekon Banyu Urip dan Soponyono, Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus. Banjir diduga akibat jebolnya tanggul Sungai Waingarip. Puluhan rumah di Dusun Purwosari dan Dusun 1 terendam banjir dengan ketinggian air mencapai 1 hingga 2 meter. Sawah dan perkebunan warga juga terdampak. Selain itu, banjir juga menggenangi jalan lintas Wonosobo Semaka dan membuat pengendara arus lalu lintas terganggu. Nah, dasar banget, banter sekali. Itu penyebabnya apa, Mas? Nggak tahu, kurang tahu, Pak. Curah hujan tinggi atau apa? Dan semua seluruh lah, hujan gunung, hujan ini. Terus di dalam rumah itu yang paling terdalam berapa meter, Mas? Ada 1 meteran. Warga meminta pemerintah Kabupaten Tanggamus segera menanggapi bencana banjir ini dan memberikan bantuan darurat, juga memperbaiki tanggul yang jebol untuk mencegah banjir susulan. Dari Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan pengemudi ojol wanita di Gresik yang jasadnya ditemukan terbungkus plastik dan kardus. Tersangka mengaku sakit hati, korban ingkar janji tidak membantu tersangka menjadi PNS. SR 36 tahun harus berjalan tertatih menahan sakit di kakinya usai ditembak polisi karena melawan saat akan ditangkap petugas Polres Gresik. Tersangka ditangkap di rumah kontrakannya di Dusun Bibis, Kecamatan Menganti, Gresik. SR merupakan tersangka pembunuhan Sevi Ayu Claudia, driver ojol wanita di Gresik yang jasadnya ditemukan dalam kondisi tertutupi plastik dan kardus. Dari hasil pemeriksaan, tersangka sakit hati karena korban dinilai ingkar janji gagal membantu pelaku menjadi pegawai negeri sipil. Pasalnya, tersangka sudah memberikan uang sebesar 5 juta rupiah ke korban. Tersangka membunuh korban di tempat usaha fotokopi miliknya dengan alat pemotong kertas sebelum jasad korban dibungkus plastik dan kardus lalu dibuang. Jadi untuk sekilas sudah dilakukan pemeriksaan bahwa korban dengan tersangka kenal sekitar 2021, yang mana saat itu korban menawarkan kepada tersangka untuk masuk PNS, sehingga tersangka memberikan uang sejumlah 5 juta. Kemudian karena tidak masuk menjadi PNS, pelaku meminta kembali uang tersebut. Namun korban beralasan masih diusahakan. Karena merasa kesal, si pelaku mengundang korban ke tempatnya, yaitu fotokopi di Sidoarjo, dengan alasan untuk kerja freelance. Nah, sampai di TKP, kemudian korban dipukul oleh tersangka sampai meninggal dunia.
Dalam proses otopsi, polisi juga menemukan bukti cairan berwarna putih pada kelamin korban yang kini sedang diselidiki lebih lanjut oleh laboratorium forensik. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman penjara hingga 15 tahun. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi pembegalan terhadap seorang pria yang berprofesi sebagai ojek pangkalan terekam CCTV di Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Ya, korban dipukul menggunakan balok hingga terjatuh dan tewas. Inilah rekaman CCTV saat sekelompok pemuda berjumlah 3 hingga 4 orang membegal seorang pengendara sepeda motor, pengemudi ojek pangkalan di kawasan Kampung Kurnia, Medan Belawan, Kota Medan, Sumatera Utara. Terlihat pelaku menghantam korban, Iman Kurnia Abadi, dengan menggunakan balok hingga terjatuh. Para pelaku memilih kabur dan korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat. Menurut sang istri, korban sempat dirawat selama 3 hari, namun dinyatakan meninggal dunia karena mengalami pendarahan di kepala. Itu pelaku ada 3 orang, pelakunya ada 3 orang. Memang keseharian suami saya, dia bekerja sebagai ojek pangkalan, dan setiap harinya dia mengantarkan sewa langganannya ke Belawan. Pihak keluarga berharap polisi segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar melaporkan. Polisi menggerebek rumah yang dijadikan tempat pengoplosan gas bersubsidi di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Satu pelaku beserta puluhan tabung gas bersubsidi dan non-subsidi diamankan dari lokasi. Tim Reserse Kriminal Polsek Cilengsi menggerebek sebuah rumah di Kampung Ciberem, Desa Cilengsi Kidul, Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Polisi mendapati aktivitas pengoplosan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kg ke tabung gas non-subsidi 12 kg yang dilakukan di bagian belakang rumah. Seorang terduga pelaku, JT, diamankan saat tengah melakukan aksi pengoplosan. Sementara satu pelaku lainnya, JF, berhasil melarikan diri. Dalam penggerebekan ini, polisi menyita 42 tabung gas ukuran 12 kg, 68 tabung gas LPG subsidi 3 kg, 16 pipa besi modifikasi, serta alat suntik hingga mobil pick-up. Rumah itu sekaligus di belakang halaman rumah dijadikan alat untuk mengoplos. Jadi yang kami temukan kurang lebih sekitar tabung 12 kilo sejumlah 42, kemudian tabung 3 kilo itu sekitar 68. Kemudian yang kita amankan juga satu buah freezer, karena freezer ini digunakan untuk membuat es batu yang nanti akan ditutupkan ke gas 12 kilo. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 6 tahun penjara. Polisi masih memburu jaringan pengoplosan gas bersubsidi di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna melaporkan.